Kembali lagi di Lamode Akademi Indonesia. Sekarang mari kita lanjutkan pembahasan kita dengan topik pembahasan perhitungan dengan menggunakan ukuran contoh ya. Jadi di sini kita akan praktekkan secara langsung bagaimana proses perhitungan menurut masing-masing formula dari pembuatan pola depan dan juga pola belakang. Sekarang kita akan mulai dari pola depan terlebih dahulu ya. Di sini untuk pembuatan pola depan, pertama-tama kita akan mencari jarak dari titik A ke titik B, di mana formula untuk mencari titik A ke titik B ini adalah panjang punggung kita akan tambahkan 1,5 cm sampai dengan 2 cm ya. Nah, di sini aku akan menambahkan 1,5 cm saja ya untuk di bagian pola depan. Kita ingat-ingat ya nilai penambahan dari panjang punggung ini, karena nanti untuk jumlah penambahan nilai untuk yang di pola depan dan di pola belakang itu harus sama. Jadi harus diingat-ingat ya. Kalau misalnya di bagian pola depan kita tambahkan dengan 1,5 cm, maka di bagian pola belakang juga akan kita tambahkan dengan 1,5 cm ya. Jadi di sini untuk panjang punggung di ukuran itu sudah tertera panjang punggungnya ada 39 cm ya. Jadi di sini 39 cm kita akan tambahkan dengan 1,5 cm, maka hasil akhirnya adalah 40,5 cm. Jadi untuk jarak dari titik A ke titik B adalah 40,5 cm. Nah, berikutnya kita akan mencari jarak dari titik B ke titik C. Formula untuk mencari jarak dari titik B ke titik C itu adalah setengah dari panjang punggung, kemudian hasilnya dikurangi 1 cm ya, atau kita bisa menggunakan panjang sisi secara langsung ya. Nah, kalau kita menggunakan formula perhitungan, di sini berarti panjang punggungnya kita bagi 2 terlebih dahulu ya. Kemudian hasil dari pembagian tersebut akan kita kurangi dengan 1 cm. Nah, di sini ada panjang punggungnya 39 cm, maka dibagi 2. Di sini hasilnya 19,5 cm, kemudian kita akan kurangi dengan 1 cm ya, maka hasil akhirnya ada 18,5 cm. Jadi menurut formula dari pencarian jarak dari titik B ke titik C itu hasil akhirnya ada 18,5 cm, atau kita bisa menggunakan panjang sisi yang sudah tertera di sini di ukuran ya. Nah, panjang sisinya di sini ada 18 cm. Di sini yang perlu diingat, jika di bagian pola depan itu kita menggunakan formula, maka untuk bagian pola belakang kita juga harus menggunakan formula yang sama ya. Tapi kalau misalnya untuk pola depan kita menggunakan panjang sisi, maka untuk pola belakang kita juga harus menggunakan panjang sisi. Jadi seperti itu ya, harus sama semuanya. Antara pola depan dan pola belakang itu harus sama. Nah, sedangkan di sini perbedaan nilai jika kita menggunakan formula ataupun menggunakan ukuran panjang sisi asli di sini hanya 0,5 cm ya. Jadi tidak terlalu besar perbedaannya. Oleh karena itu kamu bisa menggunakan formula maupun langsung menggunakan ukuran panjang sisi. Tapi pastikan untuk bagian pola depan dan bagian pola belakang itu harus sama ya. Jika pola depan menggunakan formula, maka di bagian pola belakang juga menggunakan formula. Tapi kalau di bagian pola depan itu menggunakan panjang sisi, maka di bagian pola belakang kita juga harus menggunakan panjang sisi, seperti itu ya. Nah, berikutnya kita akan mencari jarak dari titik A ke titik D. Untuk rumus mencari jarak dari titik A ke titik D ini sendiri adalah 1/6 lingkar leher, kemudian hasilnya kita tambahkan dengan 2,5 cm. Nah, di sini untuk lingkar lehernya ada 36 cm, berarti lingkar leher kita bagi 6 terlebih dahulu ya. Di sini 36 kita bagi 6, hasilnya sama dengan 6, kemudian kita tambahkan dengan 2,5 cm, hasil akhirnya ada 8,5 cm. Maka jarak dari titik A ke titik D itu adalah 8,5 cm, seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini ada jarak dari titik A ke titik A aksen. Formula untuk mencari jarak dari titik A ke titik A aksen ini adalah 1/6 dari lingkar leher, kemudian kita akan tambahkan dengan 0,5 cm saja. Jadi di sini lingkar lehernya ada 36 cm ya. Berikutnya kita akan bagi 6 terlebih dahulu, lalu hasilnya kita akan tambahkan dengan 0,5 cm. 36 dibagi 6 hasilnya adalah 6 cm, kemudian kita tambahkan setengah, jadi hasil akhirnya jarak dari titik A ke titik A aksen itu adalah 6,5 cm atau
atau 6,5 cm ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita akan mencari jarak dari titik A aksen ke titik E ya. Berdasarkan formula, jarak dari titik A aksen ke titik E itu sama dengan panjang bahu. Nah, di ukuran panjang bahunya itu sudah tertera 13 cm ya, maka jarak dari titik A aksen ke titik E itu adalah 13 cm. Berikutnya untuk titik E kita akan turunkan 3,5 cm. Lalu di sini ada jarak dari titik D ke titik D aksen. Untuk formula pencarian jarak dari titik D ke titik D aksen itu adalah setengah dari jarak titik D ke titik C, atau kita bisa turunkan 5 cm saja. Nah, di sini daripada kita menghitung ya susah-susah, langsung saja kita turunkan dari titik D ke titik D aksen itu kita turunkan sebanyak 5 cm. Lalu selanjutnya di sini ada jarak dari titik D aksen ke titik D double aksen. Untuk mencari jarak dari titik D aksen ke titik D double aksen itu sendiri, di sini formulanya adalah setengah dari lebar muka. Jadi lebar muka kita bagi dua ya. Nah, di sini berdasarkan ukuran untuk lebar mukanya sendiri ada 34 cm. Jadi untuk jarak dari titik D aksen ke titik D double aksen itu sama dengan 34 kita bagi dua, hasilnya ada 17 cm. Lalu di sini ada dari titik C ke titik C aksen. Nah, panjang dari titik C ke titik C aksen itu panjangnya sama dengan jarak dari titik B ke titik B aksen. Nah, untuk mencari panjang dari titik C ke titik C aksen dan juga panjang dari titik B ke B aksen ini adalah 1/4 dari lingkar badan, kemudian kita tambahkan 1 cm. Di sini berdasarkan ukuran contoh ya, lingkar badannya ada 90 cm, maka di sini 90 cm kita bagi 4 terlebih dahulu. Kemudian hasil pembagiannya kita akan tambahkan dengan 1 cm ya. 90 dibagi 4 hasilnya di sini ada 22,5 cm, kemudian kita tambahkan dengan 1 cm, maka hasil akhirnya ada 23,5 cm. Jadi itu panjang atau jarak dari titik C ke titik C aksen dan juga jarak dari titik B ke titik B aksen. Nah, ini yang tadi aku jelaskan ya. Untuk perhitungan di pola depan, lingkar badannya setelah dibagi 4 itu kita tambahkan 1 cm ya. Sedangkan untuk pola belakang, setelah lingkar badannya itu dibagi 4, kita akan kurangi 1 cm ya. Ini yang akan menjadikan ukuran dari pola depan dan juga pola belakang itu berbeda ya. Jadi pola depan akan jauh lebih besar dibandingkan dengan pola yang bagian belakang ya. Karena di bagian pola depan di formulanya lingkar badan setelah dibagi 4 kita tambahkan 1 cm, sedangkan di bagian pola belakang lingkar badannya setelah dibagi 4 kita kurangi dengan 1 cm. Jadi seperti itu ya. Paham sampai sini ya. Nah, kemudian di sini ada jarak dari titik D ke titik F. Nah, formula untuk mencari jarak dari titik D ke titik F itu adalah tinggi dada. Nah, sedangkan di ukuran sini tinggi dadanya ada 18 cm ya. Jadi jarak dari titik D ke titik F itu adalah 18 cm. Selanjutnya di sini ada jarak dari titik F ke titik F aksen. Formula untuk mencari jarak dari titik F ke titik F aksen ini adalah setengah dari jarak dada. Nah, di sini di ukuran ya jarak dadanya ada 19 cm, maka jarak dari titik F ke titik F aksen itu adalah 19 kita bagi 2. Hasilnya adalah 9,5 cm. Seperti itu ya. Kemudian lanjut di sini ada titik B. Nah, dari titik B ini kita akan turunkan sebanyak 2 sampai 3 cm. Untuk penambahan ini kita sesuaikan dengan bentuk tubuh dari klien kita ya. Kalau misalnya bentuk tubuh dari klien kita itu gemuk, kemudian dia memiliki ukuran payudara yang besar atau ukuran dada yang besar, kamu bisa menurunkan sampai 3 cm ya untuk memberikan kelonggaran untuk benjolan di dada itu ya, atau benjolan di payudara itu. Nah, kalau misalnya tubuhnya itu sedang sampai ke kurus, kamu bisa menambahkan 2 cm saja. Perhatikan di bagian bentuk dadanya ya, itu yang bisa menentukan berapa nilai penurunan di bagian titik B ini. Kalau gemuk, dadanya besar, bisa diturunkan 3 cm. Kalau badannya itu biasa sampai ke kurus, bisa diturunkan 2 cm saja. Berikutnya di sini ada jarak dari titik B ke titik
B double aksen ya. Untuk formula pencarian jarak dari titik B ke B double aksen itu sendiri adalah 1/4 dari lingkar pinggang kita tambahkan 1 cm, kemudian kita juga akan tambahkan 3 cm. Nah, penambahan 1 cm ini berfungsi untuk membedakan antara pola depan dan pola belakang ya, agar pola depan nanti itu bentuknya jauh lebih besar dibandingkan dengan pola belakang. Kemudian untuk penambahan 3 cm ini adalah penambahan untuk lebar kupnah di bagian pinggang. Nah, setelah kita masukkan ukurannya, di sini lingkar pinggangnya ada 70 cm. Maka kalau kita masukkan ke dalam formula 1/4 dari lingkar pinggang, maka 70 kita bagi 4, kemudian hasilnya kita akan tambahkan 1 cm, kemudian kita juga akan tambahkan 3 cm. 70 dibagi 4 hasilnya ada 17,5 cm, kemudian kita akan tambahkan 1 dan juga 3 cm, maka hasil totalnya ada 21,5 cm. Jadi jarak dari titik B ke titik B aksen itu ada 21,5 cm. Nah, di sini selanjutnya ada jarak dari titik B ke titik E. Untuk jarak dari titik B ke titik E ini adalah ukuran uji 1. Nah, berdasarkan ukuran contoh yang ada, ukuran uji di sini, ukuran uji 1 di sini ada 39 cm. Maka nanti untuk meng-cross check bentuk dari pola badan bagian depan yang sudah kita buat, kita akan ukur dari titik B lanjut ke titik E itu sepanjang 39 cm. Kalau nilainya nanti pas, maka pola yang kita buat itu sudah presisi ya, sudah proporsional sesuai dengan ukuran dan juga perhitungan formulanya. Tapi kalau misalnya lebih ataupun kurang, berarti kita perlu untuk mengecek ulang apakah ada ukuran yang salah atau ada formula perhitungan yang keliru. Jadi seperti itu ya. Jadi itu tadi untuk pembuatan pola dasar badan bagian depan ya. Selanjutnya kita akan bahas untuk perhitungan pembuatan pola dasar badan bagian belakang ya. Kita akan lanjutkan pembahasannya di video berikutnya. Aku tunggu kamu di video selanjutnya.